Halo guys, kami mahasiswa dari Universitas Pancabakti Pontianak, jurusan Manajemen kelas M4. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Anggaran Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi kasus mengenai anggaran laporan keuangan dengan berfokus pada laporan neraca. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami untuk perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Di sini ada Heaven Krisafera, Angelia Marini, Novia Felicia Tasya, Mariani Alia Andini, dan Aprilianti. Lalu sebenarnya apa itu neraca? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Apa sih itu neraca? Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu yang meliputi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Neraca ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan, mengetahui jumlah harta, kewajiban, modal, serta menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Informasi dalam neraca juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan. Tujuan penelitian yang pertama, mengevaluasi struktur anggaran dan neraca sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi. Yang ketiga, menilai kondisi keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi sistem keuangan. Jadi di sini terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama, praktis. Membantu manajemen meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas keputusan. Yang kedua, ada akademis. Menambah referensi terkait integrasi, evaluasi anggaran, dan neraca pada perusahaan menengah. Dan yang ketiga, ada manajerial, menjadi dasar perbaikan sistem, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Evaluasi struktur anggaran dan neraca untuk optimalisasi pengambilan keputusan manajerial di PT Pandu Sejahtera Utama. Jadi di sini ada juga masalah dan dampaknya, yaitu berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan PT Pandu Sejahtera Utama. Yang pertama, terdapat penyimpanan yang konsisten antara anggaran dan realisasi, khususnya pada biaya operasional yang terus mengalami pembengkakan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan lemahnya akurasi perencanaan anggaran serta pengendalian biaya. Yang kedua, struktur permodalan perusahaan menunjukkan peningkatan ketergantungan terhadap utang yang tercermin dari naiknya rasio debt to quality ratio atau DER, sehingga meningkatkan rasio keuangan perusahaan. Yang ketiga, rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE
mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu mengelola aset dan modal secara efisien untuk menghasilkan laba. Dampak dari permasalahan tersebut adalah menurunnya efisiensi operasional, meningkatnya risiko keuangan, serta berkurangnya efektivitas pengambilan keputusan manajerial yang berbasis data keuangan. Efektivitas solusi yang diusulkan melalui daftar atau butir poin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini mengusulkan beberapa strategi yang dinilai efektif dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan perusahaan. Salah satu solusi utama adalah menerapkan sistem penganggaran efisibel, effic-biar, budgeting, yang memungkinkan penyesuaian anggaran sesuai dengan perubahan kondisi operasional dari lingkungan bisnis. Selain itu, implementasi sistem pelaporan keuangan berbasis digital atau ERP dinilai mampu meningkat akurasi, kecepatan, dan keterpaduan informasi keuangan elektronik. Restrukturisasi perbayaran juga diusulkan untuk menurun ketergantungan terhadap utang, sehingga struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat, didukung dengan pelatihan manajemen keuangan bagi SDM. Solusi-solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya, menurun risiko keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif dan strategis. Analisis pada studi kasus PT Pandu Sejahtera Utama dilakukan melalui analisis varian anggaran dan analisis rasio keuangan. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa realisasi biaya operasional secara konsisten melebihi anggaran yang telah ditetapkan selama periode 2022 hingga 2024, menandakan adanya efisiensi dalam pengendalian biaya. Dari sisi neraca, kondisi likuiditas perusahaan relatif baik karena current rasionya berada di atas batas aman. Namun, solvabilitas menunjukkan tren yang kurang baik akibat meningkatnya DER. Selain itu, analisis profitabilitas menunjukkan penurunan ROA dan ROE yang mengidentifikasi menurunnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal sendiri. Temuan kualitatif dan dari wawancara manajemen juga mengungkap bahwa koordinasi dan antara unit keuangan dan operasional belum optimal serta belum adanya mekanisme revisi anggaran yang fleksibel secara keseluruhan. Hasil analisis studi kasus menunjukkan bahwa integrasi evaluasi anggaran dan neraca sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih akurat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di PT Pandu Sejahtera Utama belum berjalan secara optimal dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penyimpangan yang konsisten antara anggaran dan realisasi biaya operasional, meningkatnya ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan utang, serta menurunnya tingkat profitabilitas yang tercermin dari rasio ROA, dan ROE. Meskipun kondisi likuiditas perusahaan masih tergolong sehat, kelemahan dalam pengendalian anggaran dan struktur permodalan berpotensi meningkatkan risiko keuangan di masa mendatang.
Oleh karena itu, integrasi antara evaluasi anggaran dan neraca menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis data. Penerapan penganggaran fleksibel, modernisasi sistem pelaporan keuangan, restrukturisasi pembiayaan, serta peningkatan kompetisi sumber daya manusia di bidang keuangan merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan dengan perbaikan tersebut. Dengan perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan risiko keuangan, dan menghasilkan pengambilan keputusan manajerial yang lebih akurat serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.